Привет, меня зовут Angga Rifki Eksayudya. Halo semua, perkenalkan nama saya Angga Rifki Eksayudya. Saya dengan NIK Makiran 50. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan source code yang dibuat untuk menampilkan gambar seperti yang tertampil pada layar. Di mana gambar ini menampilkan sebuah lapangan yang luas, di mana lapangan ini berada di ruang terbuka dan ada bola di tengahnya. Bagaimana itu dapat dideklarasikan? Kita coba bedah source code-nya. Nah, untuk menampilkan gambar seperti jendela tadi, kita membutuhkan beberapa library yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, library tersebut menginkludkan base, kamera, mesh, render, scenes, tekstur, terus blend, lalu cahaya, kemudian move ring, post processor, rectangle geometry, sphere geometry, dan tekstur material. Setiap modul ini kita gunakan di kode utama, di mana kode utama kita buat dalam bentuk kelas, di mana kelasnya kita beri nama kelas uji, yang include di dalamnya modul dari base. Lalu kita inisialisasikan agar dapat menampilkan gambar di dalam kelas uji tersebut. Nah, kita membutuhkan beberapa modul. Yang pertama modul render untuk merender gambar dan modul scenes sebagai wadah gambar-gambar tersebut ditampilkan. Nah, kita lihat di jendela tadi bahwasannya di dalam jendela terdapat beberapa gambar. Yang pertama gambar langit, kemudian ada gambar lapangan yang ada rumputnya, dan ada gambar titik utama, yakni gambar bola di tengahnya. Lalu kita juga deklarasikan nilai kamera. Bagaimana si bola sebagai titik utama tersebut dapat disorot. Nah, di sini kita menggunakan aspek rasio 800/600 karena jendela tadi itu ukurannya 800/600. Lalu kita juga set ke kamera position, di mana kamera position ini bagaimana kamera tersebut dapat meng-shoot si bola tadi. Jadi bola tadi sebagai titik utama dan si kamera ini bagaimana kita melihat dari sisi mana bola tersebut dapat dipandang. Kemudian agar dapat si kamera tersebut menjalankan perintah set position, kita juga jalankan perintah move ring untuk mendeklarasikan si kamera tersebut dapat berjalan ke atas, ke samping, ke dalam, dan ke luar. Nah, lalu kita masuk ke poin utama untuk mendeklarasikan nilai, di mana di sini kita yang pertama mendeklarasikan sebuah objek. Objek ini sebagai medium pertama, yakni langit. Objek langit ini kita buat dalam bentuk lingkaran, di mana lingkaran ini akan bernilai radius 10. Dan kita juga ini apabila kita deklarasikan ini nilainya akan masih kosong. Supaya lingkaran tersebut dapat diberi sebagai langit, kita tambahkan gambar langit dengan kita deklarasikan tekstur langit. Nah, di sini kita memiliki gambar tekstur langit. Kita masukkan gambar tekstur langit ke dalam material tekstur. Lalu kita gabungkan keduanya agar dapat melekat antara geometri dengan tekstur material. Jadi geometri tekstural ini akan melekat di dalamnya. Jadi menempel istilahnya. Lalu kita deklarasikan nilainya. Nah, kedua kita deklarasikan nilai dari lapangannya. Kita menggunakan grass geometry, rectangle geometry. Karena setiap grass itu berbentuk kotak-kotak, kita deklarasikan nilai panjang dan tingginya
dengan nilai 100. Lalu kita deklarasikan juga ini warnanya, atau bukan, gambarnya. Gambar dari rumput tadi. Nah, setiap gambar akan ditampilkan dalam ukuran 50 kali 50. Jadi tadi kan agak tampak seperti kotak-kotak yang terulang sebanyak rectangle geometri. Lalu kita gabungkan antara grass geometri dengan grass material agar menjadi satu. Setelah itu kita deklarasikan agar si grass geometri ini dapat terlihat seperti latar yang luas atau pelataran yang luas dengan kita set Pi dikali 0,5 atau setengah dari lingkaran. Nah, kita deklarasikan nilainya juga. Lalu kita deklarasikan juga sebagai poin inti utama, yakni bola di tengah. Bola di tengah kita deklarasikan sebagai nilai bola bulat yang diselimuti sphere tekstur dari noise.png atau gambar dari noise. Nah, gambar ini kita deklarasikan juga sebagai tekstur, di mana setelah kita deklarasikan ketiga bahannya, kita gabungkan menjadi satu menggunakan mesh. Lalu kita set bahwa si bola ini akan berada di atas dari grass geometri, atau berada di atas dari pelataran tadi. Dengan kita set position 0,1, 0, dan 0. Di mana satu ini merupakan sumbu Y. Kita maksudkan agar si bola berada di atas dari grass material tadi. Lalu kita push variabelnya, kita push dari deklarasi yang kita sebelumkan. Kemudian kita proses jadi satu antara render, scenes, dan kamera. Di mana render itu untuk merender gambarnya menjadi baik. Kemudian scenes tadi kita masukkan tadi gambar dari langit, terus gambar dari tanah atau rumput, dan gambar dari bola. Jadi dalam scenes. Kemudian kita set juga kameranya. Bagaimana kamera ini dapat men-shoot bolanya beserta dengan lingkungannya. Nah, tentu saja ketika kita berada di luar, kita memiliki intensitas cahaya. Di sini kita post processor atau kita tambahkan efek dari cahaya dengan nilai 2,4. Setelah itu kita juga tambahkan efek blur. Mengapa kita perlu tambahkan efek blur? Karena efek cahaya ini ketika mengenai bangun ruang atau mengenai benda, dia akan memantulkannya. Nah, dengan efek blur ini kita dapat memantulkan nilai cahaya yang ada di bright filter efek ini. Lalu kita gabungkan antara nilai dari benda dan efeknya tadi di dalam perintah main sense ini, kemudian kita set menjadi satu juga. Lalu kita definisikan update, di mana update ini akan rentan atau peka terhadap input dan delete secara real time, dan dia akan langsung set prosesornya. Lalu yang terakhir adalah komponen utama untuk dapat menampilkan jendela beserta dengan nilai yang ada di dalamnya. Nah, kita dapat memanggilnya dengan kelas uji, lalu kita deklarasikan parameternya dengan nilai 800, 600, kemudian kita run. Kita jalankan. Nah, kita dapat mencobanya sekali lagi. Nah, sini sudah terlihat bahwasanya bola berada di atas lapangan yang luas, di mana lapangan tadi kita set bahwa lapangan tersebut adalah lapangan yang datar, yang dimana ketika datar kita otomatis membagi dua lingkarannya. Nah, kemudian
si cahaya, karena cahaya sifatnya memantulkan. Nah, karena sifatnya memantul, ketika mengenai benda, maka benda ini juga akan memantulkan cahaya dengan efek dari blur tadi. Jadi blur tadi efek untuk bagaimana cahaya tersebut seperti memantulkan cahaya kembali dari si benda. Oke, mungkin sekian penjelasan source code untuk slide shadow.py ini untuk menampilkan sebuah bola berada di lingkungan terbuka atau di lapangan terbuka. Sekian, terima kasih, spasiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.